Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nusyur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah di waktu subuh yang berkah ini, waktu pagi yang didoakan Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Kita sudah bangun menunaikan kewajiban kita, salat fardu secara berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak di majelis ilmu sambil menunggu waktu syuruk, datangnya waktu duha, yang nanti kita lanjutkan dengan salat sunnah 2 rakaat yang pahalanya seperti haji dan umrah yang sempurna. Masya Allah. Maka mudah-mudahan dengan begitu Allah menerima amal ibadah kita dengan ibadah yang ikhlas niatnya karenanya, dan Allah memudahkan kita untuk berkumpul di surganya kelak. Amin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah. Semoga selalu Allah limpah curahkan kepada seorang manusia mulia, insan pilihan, idola kita semua, Nabi Muhammad SAW. Manusia pertama yang diberikan Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus manusia yang paling sempurna dalam mengamalkan Al-Quran. Kana khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Begitu kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Nabi. Maka mudah-mudahan kita bisa senantiasa bersolawat kepadanya, berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya. Karena siapa yang paling baik dalam mengamalkan sunnah Nabi, semakin dekatlah ia sebagai ahlul Quran. Sebab nilai-nilai Al-Quran terimplementasikan dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita terpilih di antara umatnya kelak yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Imam Masjid, Ta'mir Masjid Al-Hikmah, pengurus BKM, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, anak-anak muda dari Peramah, ayah bunda yang dirahmati Allah, teman-teman dan adik-adik semuanya yang disayang sama Allah. Mungkin sharing atau kajian di pagi hari ini sambil menunggu waktu syuruk tiba ya, yang insya Allah nggak lama lagi. Nah, waktu syuruk, kemudian begitu matahari selesai terbit, kurang lebih 15 menit naik ya, sampai cahayanya mulai terasa hangatnya ya, atau kita sebut dengan waktu duha. Nah, waktu duha ini salah satu waktu yang Allah gunakan sebagai sumpah dalam Al-Quran. Ada banyak sekali sumpah-sumpah Allah yang menggunakan waktu. Itu menandakan waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang kita diminta oleh Allah untuk memperhatikannya, menggunakannya sebaik mungkin. Misalnya dalam surah Al-Asr,
Allah bersumpah dengan waktu secara umum, atau ada juga ulama yang menafsirkan, mengartikan al-asr itu adalah waktu asar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, demi waktu asar, sungguh manusia itu rugi. Kita udah divonis sama Allah rugi semuanya. Belum selesai surahnya, illa, ada kecualinya. Illalladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang punya iman dalam hatinya, wa amilus solihat, dan berbuat kebaikan, wa tawassaw bil haq, dan yang saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan yang saling menasihati dalam kesabaran. Seorang ulama dalam tadabburnya ya mengatakan kita ini semuanya rugi kecuali orang-orang yang punya iman dalam hatinya. Iman ini terkait dengan keyakinan, akidah, tauhid kita kepada Allah. Jadi orang yang beriman itu enggak rugi dalam mengarungi waktunya. Kemudian wa amilus solihat, iman itu melahirkan amal soleh, menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu. Hablum minallah, hablum minan nas. Maka amal soleh itu terkait dengan karya, ibadah, sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan, kita hasilkan, kita manfaatkan sebaik mungkin setiap waktu yang ada, diisi dengan kebaikan-kebaikan. Wa tawassaw bil haq, dan siapa yang menasihati dalam kebenaran, maka inilah yang dikatakan dengan dakwah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah, mengajak orang ke jalan Allah, menuju kebenaran. Wa tawassaw bil haq. Dakwah bukan hanya ceramah, bukan hanya orasi, bukan hanya tabligh akbar. Sekedar kita mengajak teman kita, saudara kita, tetangga kita menuju majelis ilmu, itu adalah dakwah. Sekedar kita nge-share postingan yang bermanfaat di sosial media, kita restory, kita repost dan lain sebagainya, kita broadcast, itu adalah dakwah. Ada banyak cara untuk berdakwah. Seorang qari berdakwah dengan syiar suaranya. Seorang pengusaha atau orang yang Allah berikan kelebihan harta berdakwah bil mal, dengan hartanya, dengan infaknya, dengan wakafnya. Jadi ada banyak cara untuk berdakwah, tinggal kita memilih mana yang bisa kita lakukan. Kun da'iyan qabla antum kun kullai syai', itulah nasihat ulama. Jadilah kalian da'i sebelum kalian jadi apapun untuk berdakwah, tidak harus jadi ustadz apalagi ulama. Dan yang terakhir, wa tawassaw bis sabr, dan yang saling menasihati dalam kesabaran. Sabar adalah kunci dari semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ada banyak sekali sumpah Allah dalam Al-Quran terkait dengan waktu. Kita diminta oleh Allah untuk memperhatikan waktu. Ada apa aja waktu dalam Al-Quran? Ada wal laili, ada ya, wan nahari. Allah minta kita memperhatikan malam, minta kita memperhatikan siang. Terus ada apa lagi? Wal fajri, ya, waktu fajar. Ada juga was subhi idza tanaffas. Ada apa lagi? Wal asri yang tadi. Wad duha, masyaallah, wad duha. Apa lagi? Habis? Ya, itu kalau itu makhluk Allah ya. Ini yang waktu aja. Habis? Ada enggak wal zuhri? Enggak ada ya. Ada enggak wal maghribi? Enggak ada. Ada enggak wal isya'i? Enggak ada. Tapi bukan berarti kita mengabaikan waktu itu, enggak. Artinya waktu-waktu yang disebutkan oleh Allah, dijadikan objek sumpah dalam Quran, itu adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang kita diminta untuk memperhatikan lebih waktu-waktu itu. Misalnya dalam surah An-Naba Allah berfirman, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, sebagai selimut untuk beristirahat. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, dan kami jadikan siang untuk mencari kehidupan. Ini Allah yang sampaikan dalam Quran. Maka jangan dibalik hari ini. Kalau kita balik ya, malam kerja, malam begadang, siang tidur, itu kacau, rusak tubuh.
Lihat aja gitu, kalau kita membiasakan seperti itu, lihat di usia 40 ke atas, 50 ke atas, apa enggak penyakitan kita? Rasulullah itu usia 55 tahun, itu kalau saya nggak salah awal berangkat berjihad fisabilillah perang Badar itu. Usia 55. Mungkin kalau di masyarakat kita usia 55 usia pensiun ya. Ini masih bisa berjihad fisabilillah, butuh fisik, mental yang luar biasa. Jadi nggak ada pensiun. Pensiunnya kapan? Ketika wafat. Jadi terus berkarya, terus berdakwah, menyempurnakan risalahnya. Makanya jangan dibalik nih, anak-anak muda biasanya yang lebih suka begadang ya. Kalau habis begadang itu gimana rasanya tubuh? Lemes ya, insomnia, susah tidur. Udah susah tidur, susah juga bangun. Salah-salah salat subuh itu bisa dijamak sama salat duha. Makanya kenapa di balik sunnah itu ada kejayaan. Apa yang dicontohkan Nabi itu yang terbaik. Rasulullah kalau nggak ada keperluan langsung tidur habis Aisyah. Kecuali ada misalnya bercengkrama dengan istrinya, ini dibolehkan. Mohon maaf nih buat yang jomblo-jomblo ya, nggak bermaksud saya. Atau ada urusan muamalah atau lagi dalam suasana jihad, nah, itu lain cerita. Tapi kalau nggak ada kesibukan, langsung istirahat Rasulullah. Habis Isya langsung. Rasulullah membenci tidur sebelum Isya dan berjaga setelah Isya. Maksudnya sebelum Isya jangan tidur, nanti bisa lewat Isyanya. Setelah Isya jangan begadang. Kalau bisa lebih baik langsung tidur. Tapi memang susah di masyarakat kita hari ini ya. Kadang-kadang tabligh akbar aja atau kajian aja diadainnya ba'da Isya. Nah, ini agak kurang sesuai sunnah ini sebenarnya. Bagaimana tidur Nabi miring ke kanan menghadap kiblat ya. Jantung kita sebelah kiri enggak kejepit. Lambung kita sebelah kiri juga bentuknya begini. Kalau kita tidur miring ke kanan itu proses pencernaan sangat mudah turun ke usus. Kalau kita tidur miring ke kiri mungkin lebih nyenyak tidurnya, tapi susah bangunnya. Udah tidur lama kok masih lemas. Nah, karena kita enggak ikut sunnah Nabi. Di balik sunnah ada kejayaan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah Nabi Muhammad berbuat segala sesuatu itu bukan karena hawa nafsu, melainkan dengan bimbingan wahyu. Jadi apapun sunnah Nabi ikutin aja. Pasti ada kebaikan di balik itu semua. Makan dan minum pakai tangan kanan sambil duduk, ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ikutin aja. Kita udah tahu hikmahnya atau belum, udah diteliti atau belum, kita orang beriman yakin sami'na wa ta'ana. Walaupun kemudian kita tahu, oh kalau minum sambil duduk itu ada katup di organ kita yang dia jadi tertutup entah di ginjal entah di usus gitu, sehingga ada filter kotoran-kotoran racun itu bisa dihambat kalau kita tidur, kalau kita minum sambil duduk gitu. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar ada seperti itu. Ala kulli hal, udah diteliti atau enggak, yakin aja sama sunnah Rasulullah pasti yang terbaik. Bersiwak. Nah, saya pernah lihat animasi kedokteran, orang yang malas bersiwak, sikat gigi, kotoran makanan yang bersisa di sela-sela gusi itu pembusukan oleh bakteri bisa mengalir lewat aliran darah menuju ke jantung ya, arus balik darah bisa menyebabkan penyumbatan, sakit jantung hanya karena malas membersihkan gigi. Rasulullah, sekiranya tidak memberatkan umatku akan aku wajibkan bersiwak setiap salat 5 waktu. Ternyata memang di balik sunnah itu ada kejayaan. Mana lagi yang lain? Semuanya ada kebaikan. Memelihara jenggot, wallahu alam, saya secara sainsnya belum tahu hikmahnya apa. Tapi kalau bagi kita yang berbakat punya jenggot, silakan dipelihara. Itu pasti ada hikmah yang luar biasa yang kita mungkin belum tahu. Tapi kalau nggak ada nggak usah dipaksain juga. Nggak usah lah dikasih minoxidil, wakdoyok gitu-gitu ya. Nggak usah. Kalau ada ya kita pelihara. InsyaAllah itu bagian dari sunnah. Terlepas dari ikhtilafnya hukum mencukurnya, ini bukan bahasan kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, balik lagi ke waktu. Teman-teman semuanya yang disayang Allah, gak lama lagi kita memasuki waktu duha ya. Kita coba tadabbur surah Al-Duha sebentar. Secara singkat, mohon maaf, saya ini bukan ahli tafsir memang. Saya bukan ulama, saya bukan ustaz, tapi apa yang pernah saya pelajari dari lisan para ulama, saya coba sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kita, hampir semua kita yang hadir di subuh pagi ini insyaAllah menghafal surah Al-Duha. Tapi bagaimana kesan kita dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Quran?
Semakin kita memahami Al-Quran, semakin kita istiqomah bersamanya, semakin kita merasakan kenikmatannya, semakin kita betah untuk berlama-lama bermesraan dengan Al-Quran. Beneran, kalau kita baca Quran terus kita nggak paham apa yang kita baca, lewat aja, asal lewat aja gitu, ya pahala dapat, berkah Allah turun, rahmat Allah ada, tapi belum sempurna. Karena yang Allah inginkan itu kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab Al-Quran ini kami turunkan bersama dengan keberkahan untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Nah sekarang kita coba tadabbur ya, surah Ad-Duha. Ada berapa jumlah ayat surah Ad-Duha? Ada 11 ya. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sekarang kita lihat ya, surah Ad-Duha ini surah Makkiyah, turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, masih di awal-awal kenabian. Ada ulama yang berpendapat Allah mengangkat Nabi Muhammad menjadi nabi itu di usia 40 tahun. Kemudian wahyu sempat terhenti beberapa waktu sampai turunlah surat Ad-Duha ini. Nah, setelah turun surah Ad-Duha, setelah terhentinya wahyu, itu menandakan Nabi Muhammad sudah diangkat Allah menjadi rasul. Jadi usia 40 turun surah pertama itu diangkat menjadi nabi, setelah terhentinya wahyu dan turun surah Ad-Duha ini diangkat menjadi rasul. Wallahu a'lam. Nah, kenapa wahyu sempat terhenti? Wallahu a'lam. Tentu ada hikmah yang luar biasa ya. Apa asbabun nuzul dari surah Ad-Duha ini? Nah, ketika wahyu sempat terhenti di awal-awal kenabian Nabi Muhammad SAW, musuh-musuh Islam, kafir musyrikin Quraisy, petinggi-petinggi Mekah ya, mereka membuat propaganda gitu, menghina Nabi Muhammad ya, karena dakwah waktu itu belum kuat, pengikut Nabi Muhammad masih sedikit gitu, sehingga dihembuskanlah berita propaganda ya, ucapan-ucapan yang dialamatkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, Tuhanmu udah ninggalin kamu. Buktinya wahyu nggak turun lagi tuh, ya, kurang lebih gitulah kalau pakai bahasa kita ya. Itu Tuhan kamu udah ninggalin kamu, udah benci sama kamu, udah marah sama kamu. Kurang lebih gitu kalau pakai bahasa kita. Nah, Nabi Muhammad sedih dengan ucapan-ucapan ini. Sebenarnya bukan ucapan itu yang didengar oleh Rasul sendiri yang membuat Nabi Muhammad sangat bersedih, bukan itu. Itu hanya salah satu saja. Ada dua hal lagi yang membuat Nabi lebih sedih daripada sekedar dihina. Nabi Muhammad biasa dihina di awal-awal dakwah, dicekal, dipersekusi, di embargo bahkan ya, di blacklist segala macam. Itu hal yang biasa bagi Nabi Muhammad. Itulah perjuangan dalam dakwah. Maka kalau kita lihat hari ini ada ulama-ulama yang mendapatkan perlakuan seperti itu di masyarakat tertentu, maka Rasulullah pun mengalaminya. Itu hal yang wajar dalam dakwah. Nah, yang membuat Nabi sedih dua hal lagi apa? Ucapan-ucapan kafir Quraisy itu sampai juga ke sahabatnya.
itu yang membuat Nabi sedih. Kenapa? Karena pengikut masih sedikit. Para sahabat Nabi yang baru beriman ini kondisi keimanannya kan beda-beda. Ada yang kuat, ada yang masih lemah. Bisa gimana kalau mereka balik lagi, murtad lagi, pengikutnya berkurang lagi. Diriwayatkan ketika Rasulullah berdakwah di Mekkah 13 tahun itu, pengikutnya tidak lebih dari 80-an orang. Tapi kualitas iman mereka luar biasa memang. Nabi Muhammad sedih. Dan yang ketiga yang paling sedih adalah seperti yang pernah dialami oleh Rasulullah ketika hijrah ke kota Taif misalnya, dilempari oleh masyarakatnya dengan batu, anak-anak, perempuan, sampai pelipis Nabi berdarah, sampai datang Jibril menawarkan, kalau mau Muhammad ini gunung aku balikkan gitu. Kata Rasulullah, jangan wahai Jibril, aku berharap kelak ada di antara anak cucu mereka dari tulang sulbi mereka yang beriman, yang beribadah kepada Allah. Jadi itulah mulianya hati Nabi kita ya. Nah waktu itu ketika sudah aman, kondisi sudah aman dari kejaran masyarakat Taif, Rasulullah seperti mengadu kepada Allah. Dan salah satu kalimatnya adalah fa illam taghtab fala ubali. Asalkan engkau tidak marah ya Allah, aku tidak peduli. Enggak apa-apa aku berdarah, enggak apa-apa aku sakit, enggak apa-apa aku dizalimi segala macam, kurang lebih ya. Fa illam taghtab fala ubali. Asalkan engkau tidak marah, tidak murka, ya Allah, aku tidak peduli. Nah, ini yang paling dikhawatirkan Nabi. Gimana kalau ucapan para musyrikin Quraisy itu ternyata benar, ternyata benar-benar Allah udah ninggalin Rasulullah. Nah, itu yang paling disedihkan oleh Nabi. Kalau sekedar ucapan ya lewat aja, biasa dihina. Tapi kalau benar Allah memurkai Rasulullah, itu yang paling dikhawatirkan oleh Nabi. Makanya itulah hal-hal yang membuat Nabi sangat sedih waktu itu. Wahyu terhenti lama. Ini gimana nih kondisinya? Jawabannya apa? Harus apa setelah ini? Kan Rasulullah itu sangat senang ketika wahyu turun. Jibril datang itu senang banget Nabi Muhammad. Ketika Nabi Jibril nggak datang bawa wahyu, sedih banget. Nah, gimana dengan kita hari ini? Berhari-hari nggak ngaji, lama nggak buka Al-Quran, punya hafalan Quran nggak pernah kita murajaah. Apakah kita sedih? Ini Rasulullah wahyu nggak turun, sedih banget. Gimana dengan kita? Sampai turunlah surat Duha dan Allah jawab nanti di ayat ketiganya. Hiburan Allah kepada Nabi Muhammad itu ada di ayat ketiganya. Tapi Allah, itulah indahnya Al-Quran, mu'jizatnya bahasa Al-Quran. Allah nggak langsung to the point. Allah hadirkan mukaddimah dulu, ada intro dulu ya, ayat 1 dan 2 itu sebagai awalan gitu. Allah bisa saja dengan kuasanya langsung berfirman ke ayat 3, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu Muhammad tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu, memarahimu. Bisa saja. Tapi ternyata Allah awali dulu dengan sumpahnya, wadduha wal laili idza saja. Apa hikmahnya? Karena ini ayat hiburan kepada Nabi. Wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi malam apabila menutupi cahayanya, apabila gelap gulita, apabila sunyi, apabila tenang. Tadi duha itu kan matahari naik, terang, benderang ya, optimisme, harapan, produktivitas, saatnya untuk bekerja, tubuh lagi fresh. Itu waktu duha, itu hal yang positif dari waktu duha. Wal laili idza saja, tiba-tiba balik 180 derajat, dan demi malam apabila sunyi, apabila gelap gulita. Wal laili idza saja, langsung bertolak belakang. Apa itu maksudnya? Demi waktu duha yang sebentar lagi akan tiba gitu. Karena waktu itu Nabi Muhammad lagi sulit, ibarat ada di dalam kegelapan malam gitu. Malam semakin pekat, tanda cahaya fajar semakin dekat. Jadi kalau suatu peradaban misalnya semakin zalim, semakin parah, semakin tidak adil, semakin berat kita menjalaninya, jangan khawatir, itu pertanda cahaya fajar semakin dekat dan keruntuhan kezaliman itu tidak lama lagi. Biasanya selalu begitu kalau kita melihat sepanjang sejarah seperti itu. Demi malam apabila sunyi, apabila menutupi cahaya siang. Wahai Muhammad, yang terang adalah dirimu, yang gelap adalah ucapan-ucapan mereka, para musyrikin Quraisy itu. Nah, kurang lebih gitu tadaburnya. Makanya kenapa 180 derajat ya, Allah bersumpah dengan ad-duha, wad-duha ya. Asalnya kan wad-duhai, cuma berubah jadi wad-duha. Makanya dalam qiraat lain, misalnya qiraat Warsh,
Ada yang membaca wadduha. Wadduha itu kan asalnya dari wadduhayi. Ya, ketika huruf waw kemudian diikuti dengan kata setelahnya yang berharokat kasrah, maka itu artinya adalah sumpah. Kalau bukan kasrah, waw itu hanya konjungsi, hanya penghubung kalimat gitu. Dan artinya ya, waw itu arti dan. Tapi begitu belakangnya jadi baris bawah, baris kasrah, itu artinya sumpah. Kalau kita bilang wallahi, demi Allah, ini jadi sumpah. Wal fajri wal asri, kenapa itu barisnya kasrah semuanya, itu artinya sumpah. Tapi kalau wal fajru, dan waktu fajar, bukan sumpah itu, tapi kalau wal fajri, demi waktu fajar. Wadduhayi asalnya begitu, jadi wadduha. Ada huruf ya yang apa namanya enggak dibaca kan di situ, wadduha, demi waktu duha. Wal laili idza saja, dan demi malam apabila sunyi gelap gulita. Ada dua sumpah Allah di sini ya, wadduha dan wal laili, betul ya? Ada dua sumpah Allah di sini. Coba lihat mukjizat Al-Quran dari segi susunannya. Nanti dari ayat ketiga sampai ayat ke-11 semuanya terdiri dari 2 poin. Setiap ayat itu terbagi 2 cabang. Perhatikan ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Jadi setiap ayat dari ayat ketiga sampai ayat 11 itu masing-masing berisi 2 hal. Ada 2 sumpah Allah di awal surah ini, ayat 1 dan 2, dan setiap ayat setelahnya Allah sampaikan 2 hal. Itulah keindahan Al-Quran. Nanti kita akan lihat lagi, ingatkan saya kalau lupa ya, bagaimana menakjubkannya susunan surah Ad-Duha yang luar biasa. Membentuk pola keindahan yang luar biasa. Makanya kenapa musuh Islam sekalipun, misalnya Walid bin Mughirah, itu petinggi Quraisy yang enggak mau beriman, dia ahli syair, dia menentang dakwah Nabi, tapi dia mengatakan innal Quran halawah, sesungguhnya Quran itu manis, indah. Itu kerennya Quran, bahkan diakui oleh musuh Islam, oleh orang yang enggak mau beriman kepadanya, mengakui keindahan Al-Quran. Nah, kita akan lihat ya ayat ketiganya. Nah, inilah inti dari yang ditunggu-tunggu Nabi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu Muhammad tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu, memarahimu. Nah, teman-teman, ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah, Quran itu adalah mukjizat. Setiap surah yang turun, setiap ayat yang turun, setiap kata dalam Al-Quran, bahkan setiap hurufnya ada mukjizat, ada makna yang luar biasa di balik itu semua. Bahkan satu huruf pun. Nah, secara kaidah bahasa Arab ya, dijelaskan oleh ulama, seharusnya ayat ketiga itu berbunyi ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Mestinya itu ada huruf kaf di ujungnya. Kenapa? Ma wadda'aka, Tuhanmu tidak meninggalkan Muhammad, rabbuka ya, Tuhanmu. Ma wadda'aka rabbuka, ini SPOK bahasa Indonesia dengan bahasa Arab berbeda ya. Ma wadda'aka, tidak meninggalkanmu Tuhanmu. Itu kalau kita artikan per katanya. Ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak meninggalkanmu Muhammad, kan ada ka nih. Ka itu kan dhamir, kata ganti anta, engkau artinya ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka, dan tidak pula memarahimu. Harusnya kan ada ka juga di ujungnya secara bahasa Arab kata ulama. Tapi ternyata oleh Allah dihilangkan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Allah hilangkan huruf kafnya tanpa mengubah maknanya. Apa hikmahnya? Ini langsung kita pahami bahwa Tuhanmu tidak meninggalkan Muhammad dan tidak pula membencimu. Walaupun enggak ada kaf di ujungnya, tetap artinya tetap sama ya. Maksudnya tetap itu, tetap kepada Nabi Muhammad, bukan yang lain. Ternyata hikmahnya adalah karena surah ini adalah surah hiburan kepada Rasulullah. Allah ingin menghibur nabinya, menenangkan hatinya. Maka tidak layak kekasih Allah itu Allah sandingkan dengan kata marah, qala. Jadi Allah hilangkan untuk memberikan ketenangan kepada Nabi Muhammad SAW. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi kata marah itu enggak bersanding dengan kaf,
huruf kaf atau ka sebagai dhamir kata ganti Nabi Muhammad. Bisa dipahami ya? Itu luar biasanya Al-Quran. Ulama satu huruf hilang dari Quran dicari ini apa sebabnya, apa hikmahnya. Kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula, dan yang kemudian itu lebih baik daripada permulaan. Ini ada dua tafsir, ada dua terjemahan. Ada yang mengatakan akhirat itu lebih baik dari dunia. Ada juga ulama yang menjelaskan kehidupan Muhammad semakin lama akan semakin baik dari sebelumnya. Jadi puncak kehidupan terbaik dari Nabi Muhammad SAW adalah menjelang wafatnya di usia 63 tahun. Kenapa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Udah menang. Inna fatahna laka fathan mubina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Sempurna Islam. Selesai tugas dakwah. Itulah kemenangan yang luar biasa yang dirasakan Nabi Muhammad. Makanya yang akhir, yang kemudian itu lebih baik dari permulaan. Kehidupan Nabi dari waktu ke waktu itu semakin baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang kemudian itu lebih baik bagi Muhammad daripada yang sebelumnya. Atau bisa juga kita tadabbur, akhirat lebih baik dari dunia. Ini juga ada ulama yang menyampaikan begitu. Kemudian wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu Muhammad akan memberikan kepadamu, ya, memberikan nikmat kepadamu, memberikan karunia-Nya kepadamu sampai engkau merasa puas, sampai engkau merasa ridha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Tuhanmu akan memberikan karunia-Nya, nikmat-Nya kepadamu sampai engkau merasa cukup, merasa puas, merasa ridha. Udah nih, udah 3 nih, udah 3 ayat kita baca, masing-masing bercabang 2. Nanti 3 ayat ini akan berulang lagi 2 kali. Kita lihat ya. Kan jumlah ayat surah Ad-Duha ini kan 11. 2 ayat awal itu sumpah, 2 ya. Kemudian dari ayat ketiga sampai 11 itu berarti berapa? 9 ya. Sisa 9 ayat ya, dari 3 ke 11. Yang dari 9 itu masing-masing berisi 2 poin. Sampai selesai surah ini berisi 2 poin masing-masing ayat. Itu menjawab 2 sumpah Allah. Dan kalau kita lihat 3 yang pertama, 3 yang kedua, dan 3 yang ketiga, dari 9 ayat sisa tadi, ya 9 kalau dibagi 3 kan 3. Nanti kita akan lihat ayat pertama nyambung dengan ayat pertama dari kelompok 3 kedua. Akan berkaitan dengan ayat pertama dari kelompok 3 yang ketiga. Paham gak nih? Ini kalau gak ada papan tulis agak susah ngejelasinnya. Nanti ayat 3 itu berkaitan dengan 6, kemudian berkaitan dengan 9. 3, 6, 9, 4, 7, 10, 5, 8, 11. Itu berhubungan. Makanya kita nanti bisa tulis gitu, bisa tulis ke samping, nanti kita lihatnya ke bawah misalnya. 1, 2, nanti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu. Nanti kita bisa lihat ke bawah, kita grup itu nyambung. Nah, sekarang kita tadabbur dulu per ayatnya ya. Kita lanjutkan ayat ke-6-nya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia, Allah, mendapatimu Muhammad sebagai seorang yang yatim, lalu dia melindungimu. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, tapi Nabi Muhammad tetap hidup. Nabi Muhammad tetap aman, tetap selamat ya, diasuh kakeknya Abdul Muttalib, diasuh pamannya Abu Talib gitu. Jadi Allah enggak pernah ninggalin Nabi Muhammad. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Buktinya dulu kamu yatim, Allah memeliharamu, Allah menjagamu, Allah menjaminmu. Nah, ini Allah jawab ya dari ayat ketiga tadi. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan bukankah dia mendapatimu sebagai seseorang yang bingung, kemudian dia memberimu petunjuk? Wa wajadaka dhallan fahada. Jadi dhal ini kan memang artinya secara bahasa sesat ya. Ada yang mengatakan, ada ulama yang menafsirkan sesatnya Nabi Muhammad itu bukan sesat akidah ya. Bukan seperti waladhdallin, sesat finnar gitu ya, bukan itu. Ada beberapa tafsir memang ya. Dhal, sesat di sini
Nabi Muhammad di masa jahiliyah ya, di masa jahiliyah gusar gitu. Gelisah melihat keadaan sekelilingnya yang berbuat kesyirikan, yang membunuh anak perempuan, yang berjudi, perzinahan segala macam. Nabi Muhammad itu gelisah, susah, sedih melihat kondisi jahiliyah, tapi Nabi Muhammad bingung, tidak tahu cara memperbaikinya. Nah, jadi bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, kemudian dia memberimu petunjuk, Allah turunkan wahyu. Gimana cara memperbaiki masyarakat? Nah itu. Ada juga pendapat yang lain, Nabi Muhammad di masa kecil pernah tersesat jalan di lereng bukit sekitar kota Mekah, nggak tahu jalan pulang, bingung, tersesat jalan. Nabi Muhammad nggak tahu jalan pulang, lama sampai Allah beri petunjuk, Rasulullah bisa pulang ke rumahnya. Nah, jadi Allah bukankah yang kemudian itu lebih baik dari sebelumnya, dari permulaan. Jadi makin lama Nabi Muhammad itu tahu cara memperbaiki keadaan, makin diberikan petunjuk. Nah itu jawaban dari ayat keempat tadi. Nah kita lanjutkan lagi. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan bukankah dia mendapatimu sebagai seseorang yang berkekurangan, lalu dia memberikanmu kecukupan. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang miskin, yang kurang, kemudian dia memberikanmu kekayaan, kecukupan, kelayakan. Wajadaka 'ailan fa'aghna. Kemudian kita lanjut lagi. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka, nah ini kesimpulannya, konklusinya gitu. Makanya pakai huruf fa, waw ya. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berbuat sewenang-wenang, janganlah engkau menghardiknya. Fa ammal yatima fala taqhar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sebelumnya juga yatim, udah merasakan gimana sebagai anak yatim gitu. Maka terhadap anak yatim jangan sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Tadi Nabi Muhammad kekurangan, Allah beri dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Ini ada ulama yang menafsirkan bahwa yang diminta oleh orang itu bukan harta, bukan materi. Ya, meskipun itu juga bisa diartikan ya. Kalau ada orang minta sedekah misalnya, berikan. Tapi ada tafsir lain, ketika ada orang yang datang kepada Muhammad meminta petunjuk, maka berikan petunjuk itu. Seperti surah Abasa, Abdullah bin Umi Maktum datang ingin konsultasi sama Rasulullah, tapi Rasulullah yang lagi sibuk berdakwah sama petinggi, sama orang terhormat, berwajah masam waktu itu dengan kedatangan seorang kakek buta, Abdullah bin Umi Maktum, sehingga Allah tegur, Abasa wa tawalla. Itu asbabun nuzul surah Abasa ya. Ada orang minta petunjuk, Rasulullah nggak langsung, bukan nggak mau ngasih, tapi nggak langsung gitu, nggak langsung merespon ya. Maka mirip-mirip dengan kasus di surah Abasa. Jadi kalau ada orang yang datang, wa ammas sa'ila, apabila ada orang yang meminta kepada Muhammad, fala tanhar, janganlah engkau menghardiknya atau mengabaikannya. Allahu a'lam ya. Kalau ada orang minta petunjuk, mau belajar agama gitu, jangan tolak gitu, ajarkan, berikan petunjuk itu. Ini tafsir lain kalau yang diminta itu bukan materi, karena berkaitan dengan ayat sebelumnya tadi. Dan yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan, syiarkan dengan bersyukur. Jadi kalau dapat nikmat itu kabarin gitu. Kabarin ke orang-orang, bukan alhamdulillah saya dapat profit 1M bulan ini, bukan gitu doang. Ya undanglah makan, traktirlah jamuan gitu. Nah, itu wujud syukur, mensyiarkan nikmat itu gitu, dengan berbagi. Bukan cuma ngasih tahu aja, saya ini, saya ada promosi jabatan segala macam, saya bla 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 gitu. Kalau cuma kasih tahu doang ya buat apa, itu malah jadi pamer atau bikin orang jadi ghil nanti hatinya, atau hasad, dengki gitu. Tapi sampaikan nikmat yang kita dapatkan dengan berbagi. Nah, itu wujud syukur kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang kita urutkan lagi ya. Wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha dan demi malam apabila sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan Muhammad dan tidak pula membencimu. Nanti di ayat ke-6, alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang yatim, kemudian dia melindungimu.
fa ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim janganlah kalian menghardiknya. Jadi nyambung. Grup 3 pertama, grup 3 kedua, grup 3 ketiga. Nanti yang ayat pertamanya nyambung gitu. Saling nyambung. Ayat keduanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukankah yang kemudian itu lebih baik dari sebelumnya? Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, kemudian Allah memberimu petunjuk. Jadi makin lama Nabi Muhammad itu semakin diterangi dengan cahaya petunjuk, semakin baik ke depannya gitu. Dan wa ammas sa'ila fala tanhar. Apabila ada orang yang minta konsultasi, minta petunjuk padamu, maka jangan menghardiknya. Nah, ini ada kaitan dengan 2 ayat sebelumnya. Dan yang terakhir, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Tuhanmu akan memberikan karunia-Nya, nikmatnya kepadamu Muhammad sampai engkau merasa puas, merasa ridha. Ayat 8-nya wajadaka 'ailan fa'aghna. Bukankah dia mendapatimu sebagai seseorang yang berkekurangan, kemudian dia memberimu kecukupan, kelayakan, kekayaan. Jadi sebelumnya dan tadi kan jaminan Allah, kelak Allah akan memberikanmu sesuatu sampai engkau ridha. Bukankah dia sebelumnya kamu kekurangan, kemudian Allah mencukupimu. Nah, ayat terakhir wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmat Tuhanmu syiarkanlah, kabarkanlah dengan bersyukur, dengan berbagi ya. Masya Allah, itulah susunan surah Ad-Duha yang luar biasa. Maka nih langsung praktek ya, nanti pas salat duha nih baca surah Ad-Duha nih ya, langsung tadabbur gitu. Mudah-mudahan kita merasakan ada energi yang lain setiap kali kita melantunkan ayat-ayat Allah, firman Allah yang kita pahami maknanya. Jadi nggak asal lewat, ada tadabbur di situ, ada tazkirah, ada pengingat. Karena nama lain Al-Quran adalah az-zikra, ya, zikir, pengingat. Ya. Apakah kita sudah mengamalkannya? Jadi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang kita pahami, yang bisa kita mengerti, zadatuhum imana, bertambahlah imannya. Jadi mudah-mudahan kita Allah perbaharui, Allah tambahkan keimanan kita karena kita berusaha memahami ayat-ayatnya, berusaha membaca bukan sekedar lewat ya, sehingga dengan keimanan itu menambah semangat kita dalam beramal soleh, menuntun kita untuk mengamalkan setiap ayat yang sudah kita pahami, yang pernah sampai ke dalam hati kita insyaAllah. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk menjadi ahlul Quran. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya, semoga Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah tunjuki kita semua kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan dengan salat sunnah isyraq atau salat sunnah syuruk. Kita akhiri dengan mengucapkan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.